Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dengan cara praktek langsung. Sebagian orang itu tidak pernah memulai olahraga dan tidak bisa pernah konsisten berolahraga karena apa? Dia ingin segala sesuatunya itu serba sempurna. Atau dia ingin melengkapi dirinya itu dengan banyak ilmu pengetahuan, dengan memiliki banyak wawasan, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, tapi kemudian tidak memulai-mulai kegiatan yang ingin dia lakukan, atau dia tidak bisa konsisten dengan apa-apa yang dia harapkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sebetulnya kita itu yang penting adalah mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Praktekkan apa yang ilmu kita miliki meskipun ilmu itu baru sedikit. Misalkan Anda tahu ilmu tentang jogging, maka lakukanlah jogging, jangan menunda-nunda. Jangan kemudian sudah mencari ilmu jogging, Anda mencari ilmu tentang angkat beban. Lalu Anda akhirnya kebingungan, mau jogging dulu atau mau angkat beban. Di mana yang perlu diprioritaskan? Ini yang membuat terhambatnya seseorang untuk melakukan olahraga secara konsisten karena terlalu banyak pilihan. Upayakan untuk mempraktekkan satu terlebih dahulu, lalu praktekkan secara konsisten. Praktekkanlah ilmu yang Anda miliki karena dengan melalui praktek, tidak melulu dengan mengumpulkan banyak ilmu, kita bisa memulai sesuatu yang bisa mengubah jalan hidup kita. Praktekkan ilmu yang sedikit itu. Karena dengan praktek, kita nanti akan memperoleh pengalaman yang memberikan konteks tentang bagaimana praktek atau ilmu yang kita miliki itu memberikan manfaat, memberikan dampak. Kita bisa melakukan refleksi lebih lanjut dari apa yang kita lakukan melalui praktek. Berbeda dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu, informasi, membaca jurnal-jurnal penelitian ilmiah, atau menonton sebanyak mungkin konten YouTube, Instagram tentang kesehatan. Tapi kemudian Anda tidak pernah praktek, atau prakteknya itu cuma sekali-kali. Tapi disibukkan dengan terus memperbanyak wawasan ilmu, banyak nonton video, banyak membaca buku atau artikel. Itu tidak membuat Anda sehat, itu tidak membuat Anda olahraga, dan itu apalagi tidak membuat Anda konsisten berolahraga. Jadi yakinkanlah bahwa apa yang Anda kumpulkan itu, ilmu yang Anda dapatkan itu dipraktekkan, itu yang paling penting. Kita mengumpulkan ilmu itu untuk dipraktekkan, bukan untuk memenuhi dahaga intelektual. Itu sesuatu yang berbeda lagi, areanya beda lagi. Ada kalanya kita itu mengumpulkan sebanyak ilmu karena kita ingin memenuhi dahaga intelektual, ada kalanya kita itu mencari ilmu tapi dalam rangka untuk dipraktekkan. Inilah justru yang utama. Ilmu apapun yang kita kumpulkan, kita sekolah dari jenjang TK, SD sampai kuliah misalnya, itu pada dasarnya adalah untuk dipraktekkan, untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kalau ilmu olahraga ini untuk kehidupan kita pribadi, ya, apalagi ya untuk ilmu olahraga, ya tentu kita mengumpulkan ilmu olahraga agar tubuh kita sehat, dan tubuh kita sehat itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya sibuk mengumpulkan ilmu tanpa praktek. Jadi harus ada praktek. Dengan praktek, teori yang kita miliki justru lebih kuat diingat, lebih kuat tertanam dalam benak kita, ya, lebih terekam dengan kuat oleh memori otot kita. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, praktek, ya, ilmu kemudian praktek. Lalu sesudah praktek apa? Tentu saja konsisten, ya. Nah, menjadi konsisten ini adalah tema besar dari YouTube yang saya buat ini, habit positif ini, gitu. Jadi saya membuat video YouTube ini dalam rangka menemani teman-teman yang ingin bisa olahraga konsisten, ingin bisa membaca buku konsisten, ingin bisa beribadah konsisten seumur hidup sampai tua nanti kalau usia kita panjang insya Allah. Sehingga kita bisa meminimalisir aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita yang sempit ini dengan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, memberikan nilai tambah luar biasa terhadap diri kita, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Jadi saya membuat video ini dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menemani teman-teman yang sama seperti saya sebetulnya, sering kali menemukan kesulitan untuk bisa konsisten, sulit menemukan sistem untuk bisa konsisten. Nah, mudah-mudahan video YouTube channel yang saya buat ini, Habit Positif ini, bisa menemani teman-teman semua agar bisa
memiliki sikap mental yang konsisten dalam melakukan apapun. Dalam hal ini adalah olahraga. Jadi konsisten, setelah mempraktekkan ilmu yang Anda miliki, lakukan dengan konsisten. Ini harus menjadi nafas keseharian kita. Ini mesti kita tekadkan di dalam diri untuk kita lakukan seumur hidup. Jadi jangan menganggap belajar itu kita akan sekaligus bagus. Mempraktekkan ilmu itu akan sekaligus sempurna seperti yang kita lihat di video-video YouTube atau influencer di Instagram. Mereka itu badannya udah bagus, prakteknya sudah bagus, outfitnya sudah keren, segala macamnya itu sudah bagus. Itu kan konten. Jadi konten itu sudah dibuat, didesain sebaik mungkin. Tapi pada prakteknya ketika konsisten, kita itu tidak mengejar kesempurnaan dalam waktu sebentar, tidak dalam jangka waktu pendek kemudian kita berharap sempurna. Kita belajar itu dengan melakukan ribuan kali aktivitas yang berulang-ulang, bahkan bisa jadi jutaan kali. Jadi belajar itu bukan untuk sekaligus mencapai kesempurnaan atau mencari teknik atau metode instan untuk mencapai kesempurnaan, tapi dengan cara melakukan aktivitas yang sama, kemudian lakukan secara konsisten ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Kemudian sesudah konsisten, yang ketiga kita mesti menerima bahwa apa yang kita lakukan bisa jadi berantakan, kualitasnya itu jelek gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ingin olahraga, ya teman-teman mesti menemukan fakta bahwa olahraga yang kita lakukan ini kok payah banget ya gitu. Kok kita sampai ngos-ngosan ya padahal cuma beberapa menit. Kok kita sampai nggak karuan badan ini rasanya ya rasa luluh lantak tulang, keringetan nggak jelas, denyut nadinya kenceng banget dan lain sebagainya. Kemudian ngantuk seharian. Pokoknya berantakan lah. Tidak sesuai harapan, tidak sesuai cerita-cerita, motivasi-motivasi yang ada di YouTube, di Instagram. Yaitu kita mesti terima itu sebagai sebuah kewajaran. Apalagi buat kita yang baru pertama kali memulai. Apapun apabila dimulai, entah itu olahraga, entah itu masak ya, entah itu berumah tangga gitu, entahlah misalnya Anda jadi pemimpin, pertama kali memulai jadi pemimpin, semuanya itu bisa jadi pertama kalinya itu berantakan hasilnya. Kita tidak suka dengan hasilnya. Ini mesti diterima sebagai sebuah fakta. Agar apa? Agar kita siap dengan mentalitas bahwa segala sesuatu yang baru pertama kali dimulai itu nggak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan idealita, dan tidak apa-apa produk kita itu berantakan, tidak apa-apa kinerja kita itu berantakan. Kita harus bisa menerima dan memaklumi hal itu. Kenapa? Karena ini yang terkait yang keempat. Kita itu akan mencari feedback atau umpan balik seiring dengan konsistennya olahraga yang kita lakukan. Seiring dengan habit atau kebiasaan yang kita lakukan, kita cari terus umpan balik. Kita terus minta umpan balik dari orang sekitar kita. Tidak mesti tiap hari sih, disesuaikan dengan kemampuan mental kita menerima umpan balik gitu. Misalnya setiap olahraga kemudian kita dikritik, apalagi kritiknya nggak enak, bisa jadi mental kita turun. Jadi kalau misalnya kita merasa dikritik itu setiap hari itu membuat mental kita turun, ya jangan minta feedbacknya tiap hari. Tapi feedback itu bisa jadi tidak mesti melalui penilaian orang lain. Bisa jadi kita itu merekam olahraga kita, gerakan kita. Bisa jadi kita itu dengan cara menonton video-video yang sifatnya itu mengkoreksi gerakan-gerakan olahraga. Kita bisa menonton video-video yang sifatnya itu mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan salah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang mesti dikoreksi. Itu cara kita melakukan mencari feedback atau umpan balik. Jadi yang saya sebutkan tadi, kita belajar dengan cara melakukan praktek ribuan kali itu bukan berarti kita nggak belajar. Justru kita belajar dari praktek dan kemudian mencari feedback terus-menerus. Dengan cara inilah kemudian kita bisa memperbaiki praktek kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya yang ketiga tadi kita mesti melihat fakta bahwa praktek kita itu berantakan, jelek, buruk gitu ya hasilnya, maka dengan feedback ini kita memperbaiki praktek itu. Tapi kita mesti sabar bahwa perbaikannya itu akan sedikit demi sedikit, akan dicicil sifatnya itu. Tidak mungkin kita seminggu 2 minggu olahraga, sebulan olahraga, bahkan mungkin 6 bulan olahraga tidak akan langsung sempurna. Begitu ya, selalu saja akan ada error-error yang perlu kita perbaiki, error-error yang sifatnya minor ya, yang kecil-kecil. Oleh karena itu teruslah mencari feedback, karena dengan feedback itulah kemudian kita bisa memperbaiki praktek yang kita lakukan. Jadi kita memperoleh perbaikan incremental improvement, perbaikan yang
tipis sedikit demi sedikit, tapi itu berlangsung tiap hari. Jadi kita mengalami perbaikan 0,01% nggak apa-apa, tapi tiap hari. Itu kalau dijumlahkan dalam 1 tahun, 2 tahun, maka itu luar biasa hasilnya. Jadi compound effect, jadi efek yang numpuk sifatnya. Itu yang menjadi seseorang itu luar biasa. Dia langsung praktek, kalau punya ilmu, dia praktekkan secara konsisten, dia memaklumi dirinya bahwa dirinya itu akan menghasilkan praktek yang buruk, yang jelek ya, tapi kemudian dia mencari feedback, umpan balik, dan memperbaiki secara sabar, secara bertahap, praktek yang dia lakukan. Apapun itu, mau olahraga, mau menulis, mau ibadah, mau apapun. Dengan cara seperti ini kita menjadi orang yang tumbuh dan terus tumbuh, terus berkembang. Dengan cara seperti inilah kemudian kita bisa memasuki area-area baru, ilmu-ilmu baru, mempelajari keterampilan-keterampilan baru, sehingga dengan bertambahnya usia kita bertambah ilmu, bertambah keterampilan, semakin matang. Dan itu tidak berhenti sampai ke apa? Sampai kita menemui ajal kita nanti. Inilah orang yang selalu belajar, orang yang selalu menempa diri, orang yang menjadikan belajar itu sebagai nafas kehidupannya sehari-hari. Tidak berhenti belajar hanya karena berhenti kuliah, tidak berhenti belajar karena tidak ada pendaftaran di kampus atau tempat kursus. Dia terus belajar keterampilan-keterampilan, ikuti perkembangan zaman, dia terus beradaptasi. Dengan cara seperti inilah kemudian kita bisa konsisten. Itulah habit positif yang ingin saya bangun melalui channel ini, dan saya mengajak teman-teman, ayo, ini perjalanan panjang, makanya tema habit positif ini saya yakin insya Allah begitu ya tidak akan pernah habis. Mungkin kalau Allah menghendaki dan saya berdoa, saya akan membuat video seperti ini sampai tua nanti, mungkin ya, kalau saya ada usia sampai saya beruban atau rambut saya benar-benar habis, sampai saya usianya nanti 70-80-an, mungkin channel ini mudah-mudahan masih tetap ada ya. Entah nanti beberapa tahun ke depan teman-teman menonton channel ini, video ini tepatnya, atau saya sambil senyum-senyum tahun-tahun mendatang nonton video ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Karena apa? Karena belajar tadi akan kita lakukan secara konsisten terus-menerus. Ilmu itu nggak ada habisnya, tantangan hidup itu nggak ada selesainya, ilmu baru bermunculan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru juga. Oleh karena itu, pola tadi jangan dilupakan. Punya ilmu, praktekkan, karena dengan praktek kita memperoleh konteks pengembangan diri, kita lebih paham teorinya, kemudian praktekkan secara konsisten, jangan berpikir untuk jadi sempurna dengan cara cepat, kemudian maklumi kalau kita itu akan berantakan pada praktek-praktek di awal, dan lalu terus cari feedback atau umpan balik ya, sampai akhirnya itu kita bisa jadi seseorang yang profesional, jadi unggul. Dan lakukan itu dengan ikhlas, dengan ketekunan, kesabaran. Boleh dijadikan konten, boleh, silahkan, tapi hati-hati ya kalau kita mencari motivasi dari konten ya. Kalau nggak dapat like, nggak dapat follower, nggak dapat pujian, nanti motivasi kita turun. Itu yang tidak diharapkan. Jadi di video ini, meskipun misalnya saya bicara banyak olahraga, saya tidak mengkontenkan olahraga saya. Saya lebih cenderung untuk mengkontenkan cara berpikirnya, membentuk mental dan mindsetnya agar kita bisa konsisten. Itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Klik like dan share jika Anda merasakan manfaat dari video ini, agar orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.